Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Lause senang sekali hari ini kita bisa beribadah sekolah minggu kembali bersama-sama di Sekolah Minggu GKI Kota Modern. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, Lause mau tanya, ya, adik-adik apa sudah mempersiapkan diri? Apakah sudah mandi? Sudah berpakaian yang bersih, yang rapi? Sudah menyiapkan Alkitab? Oke, bagus ya. Adik-adik semua sudah disiplin. Nah, ketika adik-adik mengikuti ibadah, jangan lupa ikuti ibadah dengan sepenuh hati, menyanyi dengan sungguh-sungguh, menyimak cerita firman Tuhan dengan baik, dan ikuti ibadah sampai selesai. Oke? Nah, sekarang Lause mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu bersama-sama, Percaya Saja. Kita nyanyikan dengan semangat, ikuti gerakan Lause. Percaya saja, percaya saja, percaya yang di kita menang. Percaya saja di dalam-dalamnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang di kita menang. Percaya saja di dalam-dalamnya, percaya tentu kita menang. Udah ya adik-adik, kita nyanyikan satu kali lagi. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam-dalamnya, percaya tentu kita menang. Oke, adik-adik, kita sudah menyanyikan satu pujian. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita sama-sama berdoa, akan dipimpin oleh Lause Gunawan. Mari kita berdoa. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada saat ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan dan berkat-Mu selama satu minggu yang telah lewat di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Tuhan, kalau sebentar ibadah akan dimulai, Tuhan pimpin ibadah sekolah minggu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati semua Lause yang bertugas melayani ibadah ini, berkati juga pemusik yang ada, berkati Tuhan akan alat-alat yang kami gunakan, juga internet yang ada, supaya kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Mari Tuhan, biarlah kami boleh duduk tenang, boleh mengikuti segala macam kegiatan yang ada. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan, memberikan kami untuk menghadap kekuatan yang baru dari hari-hari di depan kami. Kami mengucap syukur untuk ibadah sekolah minggu
yang Tuhan pimpin berkati pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik adik-adik, sekarang kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Imaita. Kita nyanyi sama-sama lagu Baca Kitab Suci. Adik-adik ikuti gerakan Lause ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu kita minta tolong kepada Tuhan supaya kita bisa mendengar dengan baik dan juga mengerti. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Kiranya semua sehat ya. Dan Lause senang hari ini bisa bertemu kembali dan memberitakan kebaikan Tuhan, berkat dari Tuhan lewat firman-Nya. Nah, hari ini kira-kira tentang apa ya? Oke, adik-adik pernah nggak ngalamin rumah kebanjiran, orang tua berpisah, anggota keluarga meninggal dunia, orang tua mungkin tidak punya pekerjaan karena dipecat, rumah dirampok, atau mungkin hewan kesayanganmu mati? Apakah kamu pernah mengalami kejadian-kejadian tadi, dan gimana perasaan kamu ketika itu terjadi, dan bagaimana orang-orang merespon kamu? Apa sih kata mereka, atau apa yang mereka lakukan dengan kejadian yang sedemikian kita alami? Adik-adik, ternyata hidup tidak terlepas dari yang namanya kesusahan dan penderitaan. Setiap orang pasti melewati masa-masa sukar dan menderita pada suatu waktu. Dan hari ini kita akan belajar apa sih yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui kejadian yang tidak mengenakan itu. Ada seseorang yang terkenal baik, takut akan Tuhan, dan dia menderita. Dan kisahnya ini dicatat di dalam Alkitab supaya ini berguna buat kita saat ini. Yuk kita saksikan kisahnya. Ada 3 buku dalam Alkitab yang dikenal sebagai sastra hikmat: Amsal, Pengkhotbah, dan Ayub. Yang pertama adalah kitab Amsal yang menunjukkan bahwa Allah itu adil dan bijaksana. Kita belajar bahwa Allah mengatur dunia ini supaya ada keadilan. Orang benar akan menerima hadiah, dan orang jahat akan dihukum.
Dengan kata lain, kita mendapatkan apa yang layak kita dapatkan. Tetapi kemudian kita menjumpai kitab Pengkhotbah yang mengamati bahwa seseorang tidak selalu mendapatkan apa yang layak ia dapatkan. Pengkhotbah berkata bahwa dunia tidak selalu adil, dan bahwa kehidupan itu tidak bisa diprediksi dan sulit untuk dipahami persis seperti asap. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, apakah Allah itu bijaksana dan adil? Tepat sekali. Pertanyaan itulah yang banyak dibahas di dalam kitab hikmat yang terakhir, Ayub. Baiklah, mari kita selami lebih lanjut. Jadi, kitab Ayub diawali dengan kisah yang sangat aneh yang terjadi di surga, yang digambarkan sebagai sesuatu yang menyerupai pusat komando surgawi. Allah ada di sana bersama dengan malaikat-malaikat ciptaannya yang disebut anak-anak Allah. Mereka berkumpul di sana untuk melaporkan tugasnya. Lalu Allah menyebut seseorang yang bernama Ayub, hambanya, dan menunjukkan betapa saleh dan baiknya dia. Kemudian salah satu dari malaikat-malaikat ini datang mendekat. Dalam bahasa Ibrani, dia disebut setan. Setan? Siapakah dia? Kata ini sebenarnya adalah sebuah julukan yang secara harfiah berarti orang yang menentang. Dari semua malaikat, dia satu-satunya malaikat yang mempertanyakan bagaimana Allah menjalankan dunianya. Dia menyampaikan bahwa mungkin Ayub tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ayub menjadi orang baik hanya karena Allah akan memberi imbalan kepadanya. Jika Allah mengambil semua hal baik yang sudah diberikannya kepada Ayub, maka kita akan melihat sifat Ayub yang sebenarnya. Jadi setan berpikir bahwa Ayub hanya mengejar keuntungannya saja? Tepat sekali. Mungkin Ayub taat hanya karena ingin mendapatkan apa yang dia mau. Jadi Allah setuju untuk menguji hal ini dan membiarkan setan untuk menimbulkan penderitaan bagi Ayub. Dan Ayub kehilangan orang-orang dan segala sesuatu yang sangat berharga baginya. Ini sangat menyedihkan. Ingat, Ayub tidak selayaknya mengalami hal ini. Allah sendiri mengatakannya. Namun yang luar biasa adalah bahwa di tengah-tengah semua penderitaan ini, Ayub masih memuji Allah. Setidaknya di pasal 1 dan 2. Tapi kemudian di pasal 3, kita menemukan perasaan Ayub yang sebenarnya. Dia menulis puisi yang mengungkapkan betapa hancurnya dia. Puisi yang mengutuki hari kelahirannya dengan panjang lebar. Setelah itu, beberapa teman Ayub datang mengunjunginya untuk menawarkan bantuan. Dan mereka semua seperti, Ayub, pasti engkau sudah melakukan sesuatu yang benar-benar salah, sehingga engkau mengalami semua ini. Bagaimanapun kita tahu bahwa Allah itu adil, dan kita juga tahu bahwa dunia ini diatur berdasarkan keadilan Allah. Jadi, pasti engkau sedang menerima apa yang pantas engkau terima. Di 34 pasal selanjutnya, Ayub dan sahabat-sahabatnya saling sahut-menyahut dalam puisi Ibrani yang sangat padat. Teman-temannya terus berspekulasi tentang mengapa Tuhan mengirim penderitaan tersebut. Bahkan mereka mulai mendaftar dosa-dosa yang mungkin sudah dilakukan oleh Ayub. Tetapi tiap kali setelah mendengar tuduhan, Ayub menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Dan Ayub memang tidak bersalah. Ya, benar. Ayub sedang berada dalam kondisi emosi yang naik turun. Pada saat tertentu, Ayub tetap percaya bahwa Allah itu adil dan bijaksana. Namun di saat lain, Ayub meragukan kebaikan Allah. Dia bahkan menuduh Allah telah berlaku ceroboh, tidak adil dan curang. Jadi di akhir percakapan, Ayub menuntut Allah datang dan menjelaskan dirinya secara pribadi. Dan Tuhan melakukannya. Tuhan datang dalam bentuk awan badai yang besar. Dan dia tidak memberi jawaban langsung kepada Ayub. Tuhan tidak memberitahu Ayub perihal percakapannya dengan setan. Dia melakukan sesuatu yang amat berbeda. Dia mengajak Ayub mengelilingi bumi. Dia menunjukkan kepada Ayub betapa luas dan megahnya dunia ini. Tuhan menanyai Ayub apa ia mampu menjalankan ataupun memahami dunia hanya untuk sehari saja. Tuhan menunjukkan kepada Ayub berbagai hal detail yang ada di bumi. Hal-hal yang kita lihat setiap hari, namun tidak bisa kita pahami. Tetapi Allah memahaminya. Tuhan sungguh-sungguh memahaminya. Dia menaruh perhatian terhadap keindahan dan berjalannya alam semesta dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Dan di tempat yang tidak akan pernah kita lihat. Sebagai penutup, Tuhan menunjukkan kepada Ayub 2 ekor binatang dan memuji betapa hebatnya mereka. Ya, mereka sangat berbahaya. Maksud saya, mereka bisa membunuhmu tanpa harus berpikir panjang. Dan Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak jahat. Sebenarnya mereka adalah bagian dari dunia baik yang diciptakannya. Lalu, sudah, begitu saja. Cuma itu pembelaan Tuhan. Itu agak aneh. Ya, maksud saya, sebenarnya semua ini tentang apa? Sepertinya begini. Dari sudut pandang Ayub, sepertinya Tuhan itu tidak adil. Namun sudut pandang Tuhan jauh lebih luas.
Tuhan secara dinamis berinteraksi dengan kompleksitas sealam raya ketika Dia membuat keputusan. Inilah yang disebut Tuhan sebagai hikmat. Jadi, permintaan Ayub supaya Tuhan melakukan pembelaan atas dirinya sendiri sebenarnya adalah hal yang konyol. Ayub tidak akan bisa benar-benar memahami kompleksitas semacam ini, bahkan jika dia ingin melakukannya. Lalu, apa makna semua ini bagi kita? Ayub akhirnya diajari untuk rendah hati. Ayub tidak pernah memahami mengapa dia harus menderita. Namun demikian, dia bisa tetap hidup dalam damai sejahtera dan takut akan Tuhan. Tapi, bukan itu akhir dari kitab ini. Karena setelah ini, Tuhan memulihkan Ayub dengan melipat gandakan segala kepunyaannya dahulu. Dan sekali lagi, ini sangat mengejutkan. Maksud saya, apakah ini sebuah hadiah? Apakah Tuhan berkata, "Selamat Ayub, engkau lulus dari ujian yang rumit ini"? Tidak. Inti dari keseluruhan kitab ini adalah ketika Ayub kehilangan segalanya, itu bukanlah merupakan sebuah hukuman. Jadi mendapatkan kembali apa yang sudah terhilang bukanlah sebuah hadiah. Kalau begitu, mengapa Ayub mendapatkannya kembali? Tampaknya Tuhan menurut hikmatnya memutuskan untuk memberi Ayub sebuah hadiah. Kita tidak tahu mengapa, tetapi yang kita tahu adalah bahwa Ayub adalah tipe orang yang dalam kondisi baik maupun buruk tetap percaya pada hikmat Tuhan. Kita sudah sama-sama menyimak kisah Ayub tadi ya di video. Dan sekarang yuk kita buka Alkitab kita masing-masing dari kitab Ayub pasal 1 dan 2. Kitab Ayub pasal 1 dan 2. Kita buka sama-sama Alkitab kita sambil kita memperhatikan, dan kita juga sudah mendengar tadi kisahnya di video. Nah adik-adik, apa sih yang dapat kita pelajari tentang Allah di peristiwa Ayub tadi? Iya, Allah itu memegang kendali. Allah itu maha kuasa. Ia meminta iblis untuk memperhatikan Ayub. Lalu Allah mengizinkan iblis untuk menguji iman Ayub. Tapi ingat ya, Allah memberikan batasan seberapa besar iblis boleh menguji iman Ayub. Ya, jadi Tuhan yang pegang kendali. Nah, yang kedua, apa yang dapat kita pelajari tentang iblis? Iblis tidak maha kuasa. Ya, beda dengan Tuhan. Tuhan kita tadi maha kuasa. Nah, iblis tidak maha kuasa. Iblis hanya dapat berbuat sebatas yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, apa saja sih penderitaan yang dialami oleh Ayub? Ya, semua anaknya mati. Semua hartanya habis. Dan tubuhnya mengalami sakit gatal-gatal yang parah sekali, seperti borok. Aduh, pasti sakit dan menderita ya. Dan bagaimana sikap Ayub terhadap setiap ujian yang dia alami? Ayub memperlihatkan imannya kepada Allah dan dia tunduk mau berserah kepada kehendak Allah dengan rendah hati. Adik-adik, mengapa Ayub mesti mengalami penderitaan itu? Apakah karena Ayub itu salah, jahat, dan berdosa? Tidak adik-adik. Itu semua terjadi karena Allah senang, Allah bangga dengan iman Ayub yang kokoh, yang oke kepada Tuhan. Dan bagaimana respon teman-teman Ayub, sahabat-sahabatnya, serta istri Ayub? Wah, sahabat-sahabat Ayub bilang begini, Allah itu adil. Jadi tidak mungkin dia mengizinkan penderitaan itu kepada kamu Ayub kalau bukan karena kamu melakukan suatu kesalahan atau dosa. Ini semua pasti adalah ganjaran atas kesalahan dan dosa kamu.
Begitu teman-teman Ayub berkata. Dan bagaimana istri Ayub? Wah, istri Ayub bilang begini, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu Ayub? Kutuki saja Allahmu dan matilah. Begitu istrinya berkata. Wah, sangat menyedihkan ya. Istri dan sahabatnya tidak memberikan dukungan yang benar dalam keadaan yang menderita dialami oleh Ayub. Nah, dalam waktu kesukaran, Roh Kudus pasti menguatkan iman kita yang lemah. Ya, ketika kita percaya kepada Allah, Allah itu berdaulat. Dia berkuasa penuh dan selalu baik. Ingat ya adik-adik, selalu baik. Coba mari kita pikirkan tentang bagaimana kita berespon, bersikap ketika kita menghadapi persoalan dan kesedihan. Tidak peduli permasalahan apa yang sedang adik-adik alami, kamu dapat datang kepada Tuhan melalui doa. Tuhan ingin agar kita memberitahu Dia kebingungan kita dengan jujur dalam memahami jalan-jalannya dan memohon pertolongannya. Memberitahu Allah bahwa kita sedih, takut, bingung, ataupun bahkan marah bukanlah hal yang berarti kita tidak mempercayai Dia, bukan. Allah kita adalah pencipta dan penguasa alam semesta ini. Dan segala sesuatu yang diperbuatnya itu memiliki sebuah tujuan yang baik. Tujuan yang baik. Kita dapat mengetahui semua tujuannya ini dan kita mungkin ada masanya tidak perlu tahu. Allah memberitahu kita bahwa tujuan-tujuan Allah adalah bagi kemuliaannya dan bagi kebaikan kita, sehingga kita dapat mempercayai Dia karena Dia selalu baik. Ayub sangat menderita, dia sedih dan kesakitan, dan dia pun berseru kepada Tuhan, mempertanyakan keadilan dan kebaikan Tuhan. Tapi Ayub tidak kehilangan imannya kepada Tuhan. Dia tetap percaya Tuhan pegang kendali tertinggi atas hidupnya. Karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Ayub hanya tidak bisa memahami mengapa Allah membiarkan dia menderita, dan dia merasa ditinggalkan oleh Allah. Akhirnya adik-adik, Allah menjawab, Allah berbicara kepada Ayub yang telah merendahkan diri dan berhenti berbicara dan mulai mendengarkan Allah. Kalau kita lihat di Alkitab kita, Ayub pasal 40 bagian akhir-akhir, Allah tidak menjawab pertanyaan yang telah diperdebatkan Ayub dan teman-temannya. Sebaliknya, Allah memperlihatkan kepada Ayub kekuasaan, hikmat, dan kedaulatannya sebagaimana telah dinyatakan dalam ciptaan dan pemerintahannya di atas dunia. Akhirnya, Ayub menyadari bahwa ia tidak bisa memahami jalan-jalan Tuhan. Ayub merendahkan diri di hadapan misteri kedaulatan, kekuasaan, dan hikmat Tuhan. Dia memilih mempercayai Tuhan meskipun dia tidak memahami jalan-jalannya. Kemudian Allah memulihkan segala sesuatu yang telah hilang dalam kehidupan Ayub. Nah, bagaimana dengan hidup kita adik-adik saat ini? Bahkan mungkin ke depan ketika kita mengalami penderitaan. Apa sikap kamu dan respon kamu? Yang pertama, mari kita jujur kepada Tuhan dalam penderitaan yang kita alami. Jujur datang dalam doa. Yang kedua,
percayalah bahwa Allah selalu mempunyai tujuan yang baik lewat penderitaan kita. Dan yang ketiga, mari kita rendah hati dan jangan meragukan kebaikan Tuhan. Dan jangan lupa, ketika orang lain, teman kita mengalami penderitaan, kita jangan mudah menghakimi, menuduh mereka dengan berkata, pasti karena kamu salah, karena kamu berdosa. Karena ingat, tidak selamanya menderita itu karena kesalahan, ya, tidak selamanya. Untuk itu, perlu bagi kita untuk mendukung dan mendoakan teman-teman kita, saudara-saudara kita, supaya mereka kuat dan tetap bertahan dalam proses yang Tuhan sedang kerjakan untuk mendatangkan kebaikan, ya, yang tersembunyi pada waktunya. Apakah adik-adik dapat mengerti apa maksud Tuhan ketika kamu mengalami kesusahan? Semoga kita sudah mengerti dan kita tetap percaya kepada Tuhan yang punya tujuan tersembunyi yang baik. Kita akan sama-sama menaikkan doa ini, ya. Kita akan lihat dulu doanya seperti ini bunyinya. Bapa yang terkasih, terima kasih karena telah mengasihi kami dan memelihara kami. Terima kasih karena telah mendengarkan kami ketika kami berdoa dan berkenan untuk mendengarkan kesedihan dan kesakitan kami. Terima kasih karena telah menyertai kami ketika kami melewati masa-masa yang berat. Kiranya Engkau mengajar kami untuk lebih percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Begitu? Oke, kita doa sama-sama ya. Bapa yang terkasih, terima kasih karena telah mengasihi kami dan memelihara kami. Terima kasih karena telah mendengarkan kami ketika kami berdoa dan berkenan untuk mendengarkan kesedihan dan kesakitan kami. Terima kasih karena telah menyertai kami ketika kami melewati masa-masa yang berat. Kiranya Engkau mengajar kami untuk lebih percaya kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, inilah firman Tuhan hari ini. Dan selama 3 bulan ke depan, kita akan mengingat satu bagian firman Tuhan yang sangat berguna bagi kita untuk menghadapi segala keadaan dalam hidup ini. Ya, baik susah maupun senang, yaitu kita akan sama-sama mengingat firman Tuhan dari Amsal 2 ayat 1 sampai 10. Wow, banyak sekali. Tenang ya, Lose akan membantu adik-adik untuk akhirnya bisa mengingat dengan senang hati. Dan yang akan membuat kita tekun senang mengingat ayat firman Tuhan ini adalah karena akan menolong kita semakin berhikmat. Oke? Nah, kali ini kita akan mengingat 1 atau 2 ayat saja setiap minggunya ya. Kedepannya kita akan mengingat 1 atau 2 ayat saja, tidak banyak-banyak ya. Jadi jangan takut. Nah, perikop ini berbicara tentang hikmat, bagaimana kita bisa dapat memperolehnya. Ayub belajar bahwa takut akan Tuhan itu berarti menghormati, mempercayai, dan mentaati Allah adalah permulaan hikmat. Nah, minggu ini kita akan belajar mengingat 2 ayat ya, ayat 1 dan 2.
Ya, kita akan mengingat Amsal 2 ayat 1 dan 2. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Nah, adik-adik akan mengisi kata apa yang Lause tutup. Oke. Amsal 2 ayat 1 hingga 2. Hai anakku, jikalau engkau dan di dalam hatimu, sehingga hikmat dan engkau kepada kepandaian. Oke, sudah bisa isi ya titik-titiknya. Oke. Sama-sama lagi ayat ini ya. Amsal 2 ayat 1 hingga 2. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan pasti menolong kita untuk bisa mengerti, merenungkannya dengan baik, dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan hari ini, dan biarlah kami boleh terus percaya kepada Tuhan yang mempunyai rancangan yang baik di balik keadaan yang sulit sekalipun yang kami alami. Terima kasih, teguhkan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Lause Ita yang sudah menyampaikan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik ingat ya, kalau misalnya di antara adik-adik atau di antara kita ada yang mengalami masalah, ya, mungkin musibah, mungkin sakit, atau hal-hal lain yang tidak menyenangkan. Kita tidak boleh lupa, kita harus selalu berserah kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, dan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang pegang kendali atas semuanya, dan bersama Tuhan kita pasti akan berkemenangan. Oke. Nah, sekarang Lause mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu ya sebagai penutup ibadah kita. Dalam nama Yesus. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat
kita sudah sampai di ujung dari ibadah kita. Kita sekarang mau doa penutup yang akan dipimpin oleh Lause Gunawan. Mari adik-adik kita akhiri kebaktian sekolah minggu pada saat ini dengan menaikkan doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami ucap syukur sudah pimpin berkati ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh termaterai dan kami boleh memberikan kekuatan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati orang tua kami, saudara kami, dan kehidupan kami, sekolah kami. Sehingga kami boleh Tuhan diberkati dan melalui masa pandemi ini dengan baik. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap setia beribadah dan dekat pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.